Oke. Halo Bapak Ibu semua. Jadi, ini ada pertanyaan yang cukup menarik buat jadi pelajaran ya. Pertanyaannya adalah, "Pak Frans, saya mau, DCA di AMMS Warren. Menurut Pak Frans gimana?" Gitu kan. Nah, bagi yang nggak tahu, DCA itu gampangnya adalah nabung saham, atau kita beli suatu saham atau instrumen itu secara rutin, bisa setiap bulan, setiap minggu, atau periodenya terserah kita, misalkan mau setiap 3 bulan atau seberapa pun lah periodenya gitu kan. Nah, waktu baca pertanyaan ini, saya sempat berpikir, apa orang ini nggak ngerti waran itu apa gitu kan. Nah, kalau saya pribadi ditanya seperti itu, maka saya akan jawab, jangan DCA di waran. Ya jelas gitu. Kenapa jangan DCA di waran? DCA di saham aja kita pilih-pilih, apalagi di waran gitu kan. Nah, tapi kenapa sih Pak kita nggak boleh, bukan nggak boleh, tapi disarankan tidak DCA ke waran? Jadi gini, waran itu ada masa expire, ada masa kadaluarsa, gitu kan. Sementara, dan kepentingannya waran itu nggak ada, mostly jarang ada kepentingannya gitu kan. Apalagi kalau warannya sudah ada di masyarakat semua. Terlepas dari waran AMMS ada di masyarakat semua atau tidak, ya itu lain urusan gitu. Seperti itu. Nah, jadi waran itu ada masa kadaluarsa. Dan kadaluarsanya biasanya antara setahun, ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang 5 tahun gitu kan. Jadi beda-beda tergantung warannya waran apa. Nah gitu kan. Nah sementara DCA ini kan biasa digunakan buat orang investasi jangka panjang, dollar cost averaging kan, dia nabung terus sebulan, sebulan, sebulan sampai 5 tahun gitu kan. Nah, eee, dan kenapa jangan DCA waran gitu, ya alasannya karena ada masa kadaluarsanya itu. Nanti Bapak Ibu selesai nabung, warannya belum naik, udah keburu kadaluarsa, itu yang pertama. Gitu kan, jadi udah keburu kadaluarsa. Beda kalau kita DCA saham, misalkan kita DCA saham Goto 5 tahun. 5 tahun harganya belum naik, ya masih ada 5 tahun ke depan gitu, ya kan. Atau kita DCA saham, Cepro atau saham kayu gitu. DCA saham Cepro atau saham kayu, selama 10 tahun gitu. 10 tahun nggak naik, ya masih ada 10 tahun lagi gitu, kita bisa ngetes lagi, bisa tunggu lagi sampai naik gitu. Gitu kan, tapi kalau waran, itu kalau waran nggak bisa. Gitu kan, kalau waran nggak bisa. Kalau waran kadaluarsa kadaluarsa, either Bapak tebus atau hangus gitu kan. Cuma ditebus kalau harga tebusnya tinggi ya ngapain ditebus gitu kan. Seperti itu. Jadi waran tuh bukan instrumen investasi, tapi instrumen spekulasi. Itu menurut saya. Gitu kan. Jadi sangat tidak disarankan nabung waran atau DCA waran. Lalu alasan yang kedua, waran itu supply-nya biasanya nggak begitu banyak gitu kan, supply biasanya nggak begitu banyak. Sementara kalau DCA rutin kan porsi kepemilikan Bapak Ibu makin besar, makin besar, makin besar, nanti jadi pengendali warannya gitu kan. Jadi pengendali warannya itu nggak ada efek apa-apa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak dapat hak voting di RUPS, nggak dapat apa-apa, itu cuma kertas kupon yang bisa ditukar jadi saham. Dan kalau harga tembusnya di tinggi di atas, harga induknya lagi di bawah, ya kertas kupon itu nggak ada artinya gitu. Jadi jangan pernah, dari saya ya, jangan pernah nabung atau DCA di waran. DCA lah di saham. Di saham pun kita harus pilih-pilih DCA-nya gitu, nggak bisa sembarang. Oh DCA nabung setiap bulan di saham. Jangan, kita harus lihat juga faktor-faktor lain gitu ya. Karena jangan sampai kita pas bullish kita nabung, pas bearish average kita nyantol di atas gitu. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi itu terkait nabung waran gitu. Jadi jangan ya nabung waran ya. Spekulasi waran boleh, tapi kalau nabung waran is big no gitu kan. Apalagi saya pernah ketemu satu ibu-ibu, dia beli waran hari pertama, nyangkut di pucuk, terus dia averaging terus sampai bawah gitu, sampai deket kadaluarsa, warannya nggak naik-naik. Porto porto waran dia udah ada 500 jutaan gitu. Ya udah gitu, akhirnya ya di cut loss mau nggak mau, karena daripada nggak jadi apa-apa, waktu itu di cut loss di harga 30-an gitu. Dia average 300 sekian gitu kan. Seperti itu. Jadi jangan DCA waran. Waran buat spekulasi. Beli untung, jual. Beli nggak sesuai harapan, jual rugi atau cut loss gitu. Jangan sampai kita nyangkut di waran, apalagi kita all in di waran, kita nabung di waran, itu menurut saya jangan. Tapi Pak, kemarin ada yang Zirex Warren, untung dari berapa juta jadi 1 miliar. Itu
special case, gitu kan. Itu special case. Dan saya rasa nggak akan terjadi lagi gitu kan. Atau mungkin terjadi lagi mungkin dari range 10 tahun mungkin 1 kali bisa terjadi lagi gitu kan. Tapi itu tidak akan terjadi. Itu kasus yang spesial, sangat-sangat spesial seperti itu. Jadi gitu Bapak Ibu, thank you semuanya, semoga bermanfaat.